Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu, Tuhan Rabb Sang Pencipta semesta alam, dan dialah Allah Jalla Jalaluhu yang mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dia pula lah Allah Jalla Jalaluhu yang menghidupkan, dan dia pula lah yang mematikan. Maka setiap momen kita mesti bersyukur kepada Allah, mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, Rabb semesta alam. Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tak terhitung jumlahnya. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah sosok manusia yang memperjuangkan kita, yang membawa kita dari alam kegelapan, kesyirikan, kekufuran, kejahilan menuju alam yang terang benderang yang kita nikmati saat ini. Alhamdulillah. Dan semoga tercurahkan kepada para sahabat beliau, istri-istri beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau sampai hari kiamat. Ahlan wa sahlan kepada calon-calon tamu Allah. Ahlan biduyufir rahmah, kan kita. Selamat datang kepada, ya, insyaallah antum semua akan menjadi tamu-tamu Allah yang sangat diistimewakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Oleh karenanya antum harus banyak berdoa kepada Allah agar diberikan kesehatan, umur yang panjang, sehingga antum bisa insyaallah melaksanakan ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Jalla Jalaluhu, yakni ibadah haji atau ibadah umrah dan haji. Baik, ini kita sampai jam berapa sebetulnya ini? Sampai jam 8.15. Berarti kita udah lewat tadi ini 9.15. Ya kan? Belum salam sudah selesai, ya kan? Nah, jadi ini materi keberapa, Pak? Ke-11 ya. Dari sekian materi yang sudah antum pelajari, insya Allah ya sudah banyak bekal sebetulnya yang antum sudah siapkan. Dan itulah indahnya Islam, Pak. Setiap kita ingin melaksanakan sesuatu, kita mesti mempersiapkan ilmunya, karena kita akan berbeda dengan umat-umat selain Islam. Ketika kita ingin sholat, kita mesti belajar tata cara sholat yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin puasa Ramadan, kalau kita ingin membayar zakat, kalau kita ingin melaksanakan umrah dan haji yang insyaallah tahun depan kita laksanakan, kita mesti mempersiapkan ilmunya. Kenapa? Agar segala sesuatu nanti, aktivitas ibadah kita itu ya diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu. Sehingga harta yang kita tabung, tenaga yang kita simpan, dan mental yang kita siapkan tidak sia-sia. Ya, maka modal utama dalam beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu adalah ilmu. Apa? Ilmu. Orang kalau beribadah 1000 tahun, sekalipun 1000 tahun, ratusan tahun, ya siang dan malam dia beribadah kepada Allah, ya sujud, ruku dan sebagainya, kalau tak ada ilmunya maka tidak akan diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu. Maka sekali lagi setiap aktivitas ibadah kita mesti kita siapkan dengan apa? Dengan ilmu. Dan insyaallah kalau antum ditanya satu-satu, insyaallah antum sudah bisa jawab.
pakai buku jawabannya, ya kan? Gitu Kak. Baik. Sekarang kita masuk materi tentang apa ini Pak? Apa materi kita Pak hari ini? Dibaca Pak di situ. Apa di situ? Adab atau sunnah bersabar. Jadi Islam ini mulia. Islam ini indah. Orang kafir kalau safar sudah sabar aja. Mereka hanya perlu mempersiapkan akomodasi, mempersiapkan uang, mempersiapkan dokumentasi dan sebagainya. Tetapi dalam Islam tidak. Kenapa? Karena ini perjalanan spiritual atau dalam istilah syariatnya perjalanan ibadah kepada Allah. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan kecuali kepada 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram. Dan yang kedua Masjid Nabawi. Kemudian yang ketiga Masjidil Aqsa. Ya. Dalam Islam safar itu ada yang bentuknya ibadah kepada Allah. Seperti haji, umrah, berjihad. Ini ibadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dalam agama lain, dalam agama orang-orang kafir, orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi, mereka tidak peduli, ya kan? Mereka mau bersabar kemana saja, silahkan bersabar kemana saja. Tetapi Islam tidak. Kenapa? Karena kita ingin menciptakan setiap momen itu bernilai ibadah di sisi Allah. Ya kan? Dalam setiap detik kita mesti bernilai ibadah di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Agar kelak nanti ketika kita diwafatkan oleh Allah, kita dalam kondisi bersih, dalam kondisi sempurna ibadah kita, pahala kita di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Ya. Maka disinilah perlunya kita mengetahui sunnah atau apa yang harus kita lakukan atau etika yang diajarkan oleh agama kita ketika kita ingin bersafar. Karena sekali lagi, ayyuhal ikhwah, perjalanan kita ini adalah perjalanan termulia yang tidak akan dimiliki oleh siapapun kecuali orang yang beriman kepada Allah. Perjalanan termulia, perjalanan ubudiyah kepada Allah. Ya. Yang kita hasilkan bukan hanya capek, bukan hanya mendapatkan sahabat, bukan hanya mendapatkan teman, tetapi yang kita inginkan adalah surganya Allah Jalla Jalaluhu. Karena orang yang berhaji dijanjikan oleh Allah dengan apa? Dengan surga. Surga itu mahal. Surga itu bukan murah, enggak murah. Bayarnya dengan apa? Dengan iman. Bayarnya dengan apa? Dengan pengorbanan jiwa. Bayarnya dengan apa? Dengan pengorbanan harta. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum bi amwalihim bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu membeli jiwa orang-orang yang beriman itu dengan apa? Dengan harta mereka, dengan jiwa mereka. Balasannya apa? Surga. Maka tentu kita harapkan kepada Allah Jalla Jalaluhu agar perjalanan kita ini dibalas dengan apa Pak? Dengan pujian manusia, dengan sanjungan manusia. Oh, si fulan sudah berhaji nih, Masya Allah, berarti orang kaya nih, berarti orang hebat ini, orang sukses ini. Itu yang kita harapkan. Enggak. Yang kita harapkan cuma satu, apa Pak? Pujian dari Allah, surganya Allah Jalla Jalaluhu. Taib. Kemudian di sini ada kita sebutkan adab atau sunnah bersabar yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang dilakukan oleh para sahabat. Yang dilakukan oleh para sahabat. Yang pertama, sebelum bersabar. Sebelum bersabar. Di perjalanan banyak yang akan kita temukan. Banyak yang akan kita hadapi.
Maka yang pertama, bertaubatlah kepada Allah. Kembali kepada Allah. Sadari diri kita, oh ya Allah, aku ini penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat. Banyak dosa yang kita lakukan. Siapa di antara kita yang tidak berdosa kepada Allah, yang tidak pernah melakukan kesalahan? Bahkan setiap detik kita, setiap hari kita tentu pernah melaksanakan dosa atau melakukan dosa atau maksiat, sadar atau tidak sadar. Kembali kepada Allah. Hinakan diri kita di hadapan Allah. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bahkan bukan cuma hanya bersafar, beliau bertobat kepada Allah. Setiap hari beliau bertobat kepada Allah. Inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku, kata Nabi SAW, memohon ampun kepada Allah dalam sehari berapa kali? 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu dan bertaubat kepadamu. Karena sekali kita tidak tahu. Bahkan bukan cuma bersafar, ayuhal ikhwah. Dalam setiap detik kita mesti bertaubat kepada Allah. Jangan tertipu dengan ibadah kita, dengan amalan kita, dengan sunnah yang sudah kita lakukan. Jangan tertipu. Jangan kita merasa aman dan nyaman dengan ibadah yang kita sudah lakukan, karena semua itu adalah tipuannya syaitan. Ya. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sampai sesuatu menipu kalian sehingga kalian lupa kepada Allah. Maka bertobat kepada Allah. Kemudian yang kedua, mengembalikan hak-hak orang lain. Jika itu pinjaman, kembalikan segera. Makanya haji itu tidak diwajibkan kalau masih ada hutang. Umrah itu tidak wajib kalau masih ada hak orang lain sama kita. Kalau kita bos, kalau kita atasan, ya, hak karyawan kita, hak bawahan kita mesti kita perhatikan dulu, ada atau tidak. Jika dia suami, perhatikan dulu hak istrinya apa, nafkah, pakaian, ya, kenyamanan, batin dan sebagainya, perhatikan dulu. Anak-anak juga begitu, ya. Nah begitu sebaliknya, kalau dia sebagai anak kepada ayah dan ibunya, atau istri kepada suaminya, kembalikan. Ya. Kalau kita berdosa kepada Allah, barangkali Allah ampuni. Tapi kalau ada hak manusia yang belum kita kembalikan, bagaimana kita akan mengembalikannya nanti di akhirat? Barangkali di perjalanan kita tidak tahu, ya, kita kecelakaan, pesawat jatuh, kita mati, kita wafat dan sebagainya. Dan itu bukan hal yang kita harus takutkan. Karena kita tidak perlu menakutkan di mana kita mati, kapan kita mati, tidak perlu dikhawatirkan. Yang perlu kita khawatirkan adalah apa persiapan kita menghadapi kematian. Apa yang harus kita jawab ketika Allah mempertanyakan kita di dunia ini tentang umur kita, tentang waktu kita, tentang harta kita dikemanakan. Itu yang perlu kita khawatirkan. Kemudian yang ketiga, menghalalkan kezaliman dan menunaikan amanah. Menghalalkan kezaliman maksudnya kalau kita punya masalah dengan tetangga, ya mohon maaf, minta maaf. Kalau kita punya hutang kepada orang lain seperti tadi, maka bayarkan. Kalau kita berselisih dengan ayah kita, dengan abang kita, dengan kakak kita, dengan istri atau suami, halalkan dulu, jangan pergi, karena ini berbahaya. Jelas? Baik. Kemudian di antara berikutnya adalah menitipkan keluarga harta.
Kata Imam Ibn Abdul Bar, "Idza kharaja ahadukum fi safarin falyudi' ikhwanahu fa inna Allaha ja'ilun fi du'aihim barakah." Kalau kalian ingin bersafar, maka panggil teman-teman antum, panggil. Ya. Minta mereka mendoakan antum agar safar kita ini diberikan keberkahan oleh Allah. Nabi alaihi salatu wassalam an Qaz'ah qala li Ibnu Umar halumma uwaddi'ka kama wadda'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Ini dihafal nanti Pak ya. Insyaallah nanti bersama Ustaz Usama antum akan diajarkan hafalan-hafalan doa yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Qaz'ah ia berkata, Ibnu Umar ya, ketika ada orang ingin bersafar maka dia panggil. Ya, ayo saya akan memberikan titipan kepadamu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ini kepada kami. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Astaudi'ullaha dinaka. Aku titipkan agamamu. Ya. Ibadah kita titipkan kepada Allah. Agar selama di perjalanan ayyuhal ikhwah, kita tetap istiqamah dalam ibadah kepada Allah. Wa amanataka, dan juga amanahmu. Dan sebagian ulama mengatakan berupa harta, berupa anak-anak. Ya, kita titipkan kepada tetangga, kita titipkan kepada keluarga, kita titipkan kepada siapapun, orang-orang yang terpercaya. Ya. Wa khawatima amalika, dan penghujung amalanmu, ibadahmu, kita titipkan kepada Allah. Apa yang antum harapkan ketika tiba-tiba Allah jatuhkan pesawat kita, ketika kita tiba-tiba sujud di Masjidil Haram, ketika kita wukuf dicabut oleh Allah, apa yang kita harapkan? Apa yang kita harapkan, Pak? Khawatim amali, husnul khatimah. Dan bagaimana Allah Jalla Jalaluhu memberikan kabar gembira kepada orang yang sedang melaksanakan ihram, lalu kemudian dia diwafatkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, kelak dia akan dibangkitkan oleh Allah Jalla Jalaluhu dalam keadaan bertalbiyah. Allah muliakan dia. Ya. Kemudian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah, ada seorang lelaki dia berkata, wahai Rasulullah, inni uridu an usafir fa ausini. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin melakukan safar, maka berikan wasiat kepada aku. Orang yang ditinggal, ya, kita meminta wasiat kepadanya. Jika antum sebagai suami minta wasiat dari istri, atau jika antum sebagai anak minta wasiat dari ayah atau ibu. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Kata Nabi SAW, alaika bi taqwallah, maka hendaklah engkau bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dalam setiap langkahmu kamu harus takut kepada Allah, kamu harus muhasabah. Apa yang dimaksud dengan takwa kepada Allah? Menjalankan seluruh ajaran Allah, perintah Allah Jalla Jalaluhu, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Wa takbir ala kulli syarafin, dan bertakbir di setiap puncak atau bukit, ya, jika itu mau take off, takbir kita. Ya, takbir. Kalau dia di atas bus, ketika dia menanjak, maka kita bertakbir kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wasiat.
Ini kan sunnah yang kita sering lupa ayolah dalam bersafar. Karena kita menganggap hal biasa. Lalu kata Nabi SAW berdoa, Allahumma tuwi lahul arda wa hawwin alaihi safara. Mudah-mudahan nanti antum juga menghafal ini. Ya Allah, permudahlah perjalanannya dan lapangkanlah jalan baginya. Paham Pak? Yang pertama, kita titipkan keluarga kita, harta kita. Kemudian yang kedua, memilih hari Kamis dan di pagi hari. Ini kalau memungkinkan kita disunnahkan ketika ingin bersafar, tentukan ini hari apa, hari Kamis sebisa mungkin ya, karena ini kan perjalanan teknis, terkadang kita nggak bisa juga karena kita mengikuti rute pesawat, tentu kita tidak bisa. Tetapi secara umum yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah ketika kita ingin bersafar, maka pilih di hari Kamis ya, pilih di hari Kamis. Ketika Nabi ingin berperang, beliau memilih hari Kamis ya. Ketika Nabi ingin bersafar, beliau memilih di hari Kamis. Bahkan disebutkan dalam riwayat, Nabi tidak pernah melakukan safar atau keluar safar kecuali di hari Kamis. Paham toh? Tapi kalau tidak memungkinkan, ya sudah. Jadi jangan dipaksa. Ini harus hari Kamis nih. Kalau nggak hari Kamis Pak, kami nggak ikut travel Abu Zar. Jangan, nggak usah, ya kan? Tidak perlu. Kemudian memilih teman dan travel. Ini penting sekali ya Yuwaliu. Saya tidak ingin dalam posisi mempromosikan travel Abu Zar secara khusus, tetapi memilih teman dan travel itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan ini kita saksikan ketika antum umroh, bagaimana travel dan pembimbing itu sangat mempengaruhi ibadah kita. Nanti akan kita jelaskan. Kriteria teman yang perlu diperhatikan, soleh dan bertakwa. Tidak merokok, kalau bisa Pak, jangan merokok. Kita hargai, kita hormati Masjid Nabi SAW, kota Nabi SAW. Begitu juga kita hargai Masjidil Haram, kota termulia, negeri termulia. Sangat disayangkan ketika banyak saudara-saudara kita, khususnya dari Indonesia, ya, yang merokok di kota Nabi SAW, yang masih masuk di kawasan Al-Haram. Bagaimana seandainya Nabi melihat itu? Seandainya Nabi hidup, bagaimana seandainya Nabi masih hidup? Nabi melihat ada orang-orang yang merokok di situ, ngebul di situ, dibawa rokoknya dari Indonesia. Mereknya apa Pak? Itulah. Harus bertakwa teman kita. Ya. Apa kita tidak malu kepada Allah? Di Indonesia, di negara kita sudah setiap hari menghabiskan rokok 1 bungkus 2 bungkus sehari. Masa di hadapan Nabi, di hadapan rumah Nabi, di hadapan Masjid Nabi SAW, masjid termulia, kota termulia, Al-Haram, tanah haram, kita merokok. Supaya kita tidak malu, kan begitu. Kemudian bermanhaj salafus salih. Ini kalau memungkinkan kita punya teman. Dan yang penting travel itu penting. Karena sebahagian jamaah, bahkan kebanyakan jamaah itu, ya, melaksanakan ibadah umroh dan sebagainya, ibadah ketika mereka melakukan perjalanan itu, entah itu ibadah umroh atau entah itu haji, melaksanakan ritual yang tak ada satupun dasarnya dari Nabi SAW. Ketika mereka pergi ke bukit malaikat yang ada di Badar itu, mereka berdoa khusus di situ. Untuk apa? Ketika mereka di Uhud, mereka meminta kepada sahabat-sahabat yang sudah dikuburkan di situ. Untuk apa berdoa di situ? Bahkan setiap mereka berhenti, saya lihat itu mereka berdoa. Untuk apa?
Seolah-olah mereka menjadikan kalau ada tempat itu ada tempat mustajab khusus. Ini kalau teman kita tidak mengingatkan kita, maka bisa batal. Rangkaian ibadah kita bisa batal, Pak. Bisa batal, bisa hilang. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan ibadah yang tak ada dasarnya bisa batal. Ya. Jika itu terampil, maka pilihlah terampil yang selalu menjalankan perjalanan ibadah sesuai sunnah. Sekali lagi ini ditekankan, bukan selagi Bapak harus paham bahwa saya sedang tidak mempromosikan terampil apapun, tapi ini perlu diperhatikan. Terampil manapun kalau itu tidak sesuai dengan sunnah perjalanannya, kemudian apalagi rangkaian ibadahnya, Bapak yang rugi. Udah ngumpulin duit bertahun-tahun, ya kan? Udah nabung, bahkan mungkin diantara antum ada yang menjual rumah, ada yang menjual mobilnya, ada yang menjual tanahnya, dan itu tidak mengapa. Tetapi kalau ibadah kita tidak diterima oleh Allah, sia-sia. Pengorbanan kita sia-sia di sisi Allah Jalla Jalla. Dan kita tidak menginginkan itu. Karena sekali lagi kita menginginkan setiap pengorbanan kita itu dicatat oleh Allah Jalla Jalla. Ya. Kemudian perhatikan teman-teman yang bisa menolong kita. Ya, mungkin antum sebagian sudah berumur, ada yang umurnya 50 tahun ke atas. Tentu secara fisik tidak bisa dipungkiri sudah lemah. Maka cari teman, cari travel, cari pembimbing yang bisa membimbing kita, yang membantu kita. Kalau bisa teman di samping kita, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa, minimal ya tour leadernya itu bisa memberikan keringanan kepada kita. Ya. Ada ketika Nabi SAW melakukan safar perjalanan, ada salah seorang mondar-mandir, sepertinya dia nyari bantuan, ya, sepertinya dia nyari bantuan. Lalu kata Nabi SAW, "Man kana ma'ahu fadlu zahrin falya'ud bihi ala man la zahra lahu, wa man kana ma'ahu fadlu zadin falya'ud bihi ala man la zada lahu." Barang siapa yang memiliki kelebihan harta, adalah dia membantu orang yang tidak memiliki harta. Barang siapa yang memiliki kelebihan bekal sumber daya, maka adalah dia membantu orang yang tidak memiliki bekal. Jadi jangan egois, Pak. Dalam perjalanan jangan egois. Kita harus saling membantu, kita harus saling meringankan. Inilah kelebihan kita sebagai manusia yang beragama Islam, sebagai manusia yang beriman kepada Allah, memiliki sifat ta'awun, sifat tolong menolong. Kata Allah Jalla Jalaluhu, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jelas? Kemudian di antara yang disunnahkan atau adab atau etika ketika kita ingin bersafar, bersafarlah bersama pemimpin, tour leader. Ini sunnah, ya, sunnah. Jangan bersafar sendirian, jangan bersafar sendirian, karena kita tahu sendiri bagaimana perjalanan, bagaimana keadaan atau kondisi perjalanan, ya, entah itu banyak maksiat, entah itu banyak kejahatan dan sebagainya. Dari Abi Sa'id, Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Apabila 3 orang keluar untuk melakukan safar kelompok, kemudian satu jamaah, maka adalah dipilihkan satu pemimpin, ya, satu pemimpin. Falyu'ammiru ahadahum, maka adalah salah satunya menjadi pemimpin. Manfaatnya apa? Coba kita lihat fungsi leader top dalam pandangan syariat kita yang mulia. Yang pertama, wajib ditaati dalam ketaatan kepada Allah.
Tidak boleh mendebat, tidak boleh berdebat dengan pemimpin kita ketika di perjalanan. Karena orang yang kita pilih ya sebagai tour leader, sebagai pemimpin kita di perjalanan adalah orang yang bijak, orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki tentang seluk-beluk perjalanan, setidaknya orang yang memiliki pengalaman. Maka taati. Ya, jangan main sendiri, jangan pergi sendiri, ya, jangan berpisah dari kelompok dan sebagainya. Kemudian mengingatkan ibadah. Ada banyak travel. Ini mungkin evaluasi kepada semua travel, bukan hanya satu atau dua, semua travel. Ada banyak, ada travel yang tidak mengingatkan jamaahnya untuk ibadah kepada Allah. Entah itu di grup, entah itu secara langsung atau bagaimana. Tugas pemimpin tour leader itu adalah mengingatkan jamaahnya. Jangan lupa sholat, perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak membaca Quran. Kenapa? Karena dia sedang ditugaskan untuk memantau semua aktivitas jamaah itu. Dia sedang tidak di rumah atau sedang tidak di negerinya, tetapi dia sedang bersama orang-orang yang dia pimpin. Maka kewajiban dia adalah mengingatkan jamaah agar selama perjalanan itu bernilai ibadah. Jangan lupa sholat, jangan lupa berzikir kepada Allah, zikir pagi dan petang, jangan lupa membaca Quran. Saya pengalaman, Pak, pengalaman, ya, berangkat dari Jeddah itu sekitar 5 menit sebelum zuhur atau sekitar 10 menit sebelum zuhur, ya kan? Kata para ulama, sholat wajib itu dilaksanakan kapan saja kalau memang tidak memungkinkan kita turun. Karena di pesawat kita mungkin tidak turun, betul Pak? Antum nggak mungkin bisa antum turun sebentar, sholat dulu, bilang ke pilotnya, nggak mungkin. Oleh karena itu kata para ulama, kapanpun kita ada waktu, kalau sudah tidak memungkinkan untuk turun, karena hukum asalnya kita sholat wajib harus menghadap kiblat, betul tidak? Harus dalam keadaan berdiri, tegak dan sebagainya. Itu hukum asalnya begitu. Karena Nabi SAW tidak pernah melaksanakan sholat wajib kecuali dalam keadaan menghadap kiblat. Itu dalam kondisi bisa turun. Tapi kalau dalam kondisi tidak bisa turun, seperti dari Jeddah ke Indonesia, berapa jam Pak? 9 jam perjalanan. Artinya berapa sholat yang kita lewati? 4 kali sholat. 4 kali sholat. Mau kita apakan sholat ini? Kalau kita tidak laksanakan secara langsung di situ. Berangkat pesawat sekitar 10 atau 15 menit sebelum zuhur. Pas waktu zuhur saya sholat. Kemudian saya jamak dan saya qashar. Di samping saya sampai ke situ saya perhatikan, enggak juga, belum. Saya berbaik sangka, mudah-mudahan nanti dia sholatnya 10 menit atau 20 menit lagi. Saya perhatikan, saya nggak tidur. Saya perhatikan, nggak juga. Saya perhatikan lagi, pas asar, masuk waktu asar, saya lihat udah masuk waktu asar, ya mungkin bentar lagi dia sholat. Saya perhatikan juga nggak. Masih lewat. Dan bukan cuma satu orang yang saya perhatikan, Pak. Karena kan kita bisa perhatikan itu. Karena sholat kita tahu bagaimana orang sholat. Saya perhatikan maghrib belum juga. Berarti zuhur dan asar lewat. Saya perhatikan yang di samping saya juga maghribnya, oh mungkin isya dia akan menjamak. Saya sholat maghrib, ya, mungkin dia menjamak atau dan sebagainya. Enggak juga. Barangkali dia pergi ke musholanya, enggak juga. Mungkin nanti dia akan menjamak sampai isya. Saya perhatikan sampai isya, enggak juga. Saya perhatikan apakah dia pergi ke musholla pesawat itu,
Ternyata enggak juga. Berapa sholat yang dia lewatkan, Pak? 4. Kesalahan siapa? Tour leadernya tidak mengingatkan pentingnya sholat. Sholat. Ini kewajiban dia. Kalau kita tidak memilih ya pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab sepenuhnya terhadap aktivitas perjalanan kita, ibadah kita, maka bahaya. Apalagi sholat ini, Bapak, jangan pernah diremehkan, jangan pernah dilalaikan. Kemudian mencegah kemaksiatan, mengatur rute perjalanan, kemudian merencanakan agenda perjalanan untuk kemaslahatan. Nah, itu tugasnya dia. Ya. Baik, kita lanjut. Kemudian menjaga kebersamaan. Menjaga kebersamaan. Disebutkan oleh sahabat yang mulia Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu bahwa sebahagian sahabat apabila mereka turun dari kendaraan, mereka berpencar, ada yang pergi ke gunung, ada mungkin yang pergi ke warung, ada yang pergi ngopi, ada yang pergi ke sini dan ke situ dan sebagainya. Ya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam, "Innama tafarruqakum fis syi'abi wal adwiyati innama dzalikum minasyaitan." Sesungguhnya pemisahan kalian di lereng-lereng gunung, di lembah-lembah itu adalah tipuan syaitan, godaan syaitan. Ini di antara sunnah yang kita lalaikan. Kembali lagi kepada peran seorang pemimpin di sini. Maka kata Nabi, wahai para sahabat, kalian berpecah, kalian ada yang pergi ke sana, pergi ke sini adalah karena syaitan. Jadi perpecahan itu bukan hanya diwajibkan ketika kita berada di negeri kita. Bahkan di waktu safar pun kita disunnahkan untuk terus menjaga persatuan, menjaga ukhuwah. Jangan sampai berpencar. Kecuali mungkin ada yang mau ke toilet, ada yang mau beli masker, ada yang mau beli minuman, ada yang mau beli snack dan sebagainya. Jelas? Kemudian falam yanzilu ba'da dzalika manzilan illa dhamma ba'dhum bila ba'd. Setelah itu tidaklah para sahabat sampai kepada suatu tempat kecuali mereka saling merangkul. Ya, yang belum kenal kenalan dulu, yang jauh mendekat, kemudian yang belum tahu namanya kenalan dulu, supaya ukhuwahnya itu kuat dan erat. Ya, saling sapa, saling salam, jangan cuek, jangan bermuka masam ketika perjalanan. Ini saudara-saudara kita yang di perjalanan itulah kekuatan kita. Ya. Kalau kita berpencar, kalau kita berpisah-pisah, maka yang terjadi adalah berpecahnya juga hati kita. Tidak terbangun ukhuwah, tidak terbangun persaudaraan itu. Maka yang disunahkan adalah disunahkan berkumpul setelah sampai tujuan, kemudian makan bersama-sama. Ini juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di sana ada keberkahan dan banyak sunnah atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang ini. Kemudian pergi bersama-sama. Berikutnya, ini yang keberapa, Pak? Kok saya yang kelima? Yang kelima masih banyak waktu ya. Lebih-lebih dikit gak apa-apa lah ya kan, waktunya maksudnya. Gak apa-apa kan. Kemudian di antara yang perlu diperhatikan, Pak, ketika kita bersafar, dan mungkin ini yang sering kita lalaikan juga, salat sunnah di atas kendaraan.
ya. Ambil wudhu atau kita wudhu sebelum perjalanan, nanti nyampe di situ di pesawat, nyampe di bis, kita biasakan sholat sunnah, ya. Dan kalau kita lakukan rutin karena apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka antum akan merasakan bagaimana efek positifnya terhadap perjalanan kita. Kita akan merasakan kenikmatan tersendiri dalam perjalanan itu. Ya, karena tidaklah Nabi SAW mengajarkan sesuatu kecuali di sana ada efek positif yang kembali kemaslahatannya kepada kita. Nabi bisa saja berhenti dulu baru sholat, Nabi bisa saja istirahat dulu baru sholat, tetapi tidak. Nabi sengaja mencontohkan ini kepada para sahabat. Kalau lagi naik kendaraan itu sholat sunnah. Kenapa Nabi mencontohkan? Kenapa Nabi tidak turun saja? Atau kenapa enggak nanti saja sholatnya pas sampai di tempat kita istirahat dan sebagainya? Tidak. Bahkan ketika kita safar ayyuhal ikhwah, kita tidak disunnahkan untuk sholat ba'diyah, sholat qabliyah, kecuali sunnah apa? Fajar saja. Adapun sunnah qabliyah zuhur, sunnah ba'diyah zuhur, sunnah ba'diyah isya, sunnah ba'diyah maghrib, itu tidak disunnahkan. Yang disunahkan cuma satu, sholat sunnah fajar. Tetapi di atas kendaraan itu malah disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ani bin Umar radhiyallahu anhu, kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yusalli bis safari ala rahilati haitsu tawajjahat bihi yumi iman salatal lail illa al faraid wa yutiru ala rahilatihi. Artinya bahwa Nabi SAW melaksanakan salat sunnah di atas kendaraannya. Dan beliau memberikan isyarat ketika ruku, diberikan isyarat, ketika sujud diberikan isyarat. Dan Nabi SAW melaksanakan salat witir sekalipun di atas kendaraan. Maka kita disunnahkan untuk salat sunnah saja. Tidak wajib berdiri dan tidak wajib menghadap kiblat. Itu keuntungannya di situ. Kemudian memberikan isyarat ketika ruku dan sujud. Isyarat sujud lebih ke bawah daripada isyarat ruku. Jadi misalkan nih, kalau ruku begini saja nih, diatur saja. Nah, nanti kalau sujudnya lebih dalam begini. Sebagai tanda bahwa kita ruku dan kita sujud. Adapun yang lainnya sudah. Kalau misalkan kendaraannya hadap timur, ya sudah, hadap selatan, hadap utara dan sebagainya, kita tidak peduli. Ya, yang penting Allahu Akbar, takbir, kemudian salat seperti biasa. Ya, jadi yang harus kita perhatikan di situ cuma ruku' dan sujud dan salam. Gerakan yang harus kita perhatikan cuma ruku', takbir tentunya, takbir intiqal, kemudian ruku', kemudian sujud dan salam. Allahu Akbar, takbir, kemudian ruku' lebih rendah, lalu kemudian sujud tentu lebih ke bawah, baru kemudian kita salam, assalamualaikum. Mudah. Tinggal kita laksanakan ya prakteknya dalam perjalanan kita nanti insyaallah. Dan ini bukan hanya perjalanan mau haji, mau umrah, mau kerja pun, mau pulang kampung, ya sudah laksanakan saja. Nggak ada tempat duduk, kita bisa bertayamum. Betul tidak? Bertayamum gampang sekali, ya. Niatkan, kemudian kita usap muka, kemudian udah selesai. Salat sunnah 2 rakaat selesai. Ya. Supaya apa, Pak? Supaya perjalanan kita itu benar-benar bernilai ibadah di mata Allah Jalla Jalaluhu. Jangan kita lewatkan waktu kecuali di dalamnya apa? Di dalamnya ada momen ibadah kepada Allah. Ya. Kemudian bagi wanita wajib bersafar dengan mahram. Ini pendapat yang paling kuat. Bagi seorang wanita wajib bersafar dengan mahram. Dan banyak hadis-hadis Nabi SAW tentang wajibnya seorang wanita bersafar dengan mahram. Kata Nabi, la tusafirul mar'a illa ma'adhi mahram.
Tidak boleh seorang wanita bersafar kecuali dengan mahramnya. Dan inilah pendapat yang paling kuat. Dan banyak, mohon maaf, dan banyak terapel yang memberikan kelonggaran, memberikan legal ya kepada para wanita untuk bersafar. Ya, memang ada para sahabat istri-istri Nabi SAW yang bersafar, ya, yang mereka melaksanakan umrah di masa wafat ketika Nabi SAW wafat. Tapi di masa Nabi itu tidak ada. Wanita ini makhluk yang sensitif, beda dengan laki-laki. Maka tidak bisa disamakan. Tidak boleh mensetarakan mensetarakan antara wanita dengan laki-laki. Beda. Fitrahnya Allah ciptakan beda. Wanita ini secara fisik sensitif. Secara pandangan lebih sensitif lagi. Ya. Maka hukum asalnya wanita itu tertutup. Semakin dia tertutup, semakin baik. Kemudian wanita sangat rawan sebagai objek pelecehan. Dan itu tidak diinginkan, baik itu di mana saja. Ya, di mana saja. Kemudian Islam menekankan agar wanita jauh dari fitnah. Baik ia terfitnah maupun ia menjadi sumber fitnah. Jadi wanita itu imma dia yang menjadi objek fitnah atau dia yang membuat fitnah. Maka kita harus berusaha untuk menjauhkan itu. Kemudian yang berikutnya adalah ketentuan syariat Islam. Islam yang mengajarkan kita agar wanita tidak boleh bersafar. Safar apapun tidak boleh. Ya, safar apapun. Mau dia belajar, mau dia menuntut ilmu, mau dia berdagang, mau dia usaha dan sebagainya, tanpa mahram tidak boleh. Tidak boleh. Ini ketentuan syariat yang mulia. Ya, tidak boleh. Kemudian dimaksud bersafar itu ada jaraknya atau enggak? ada jaraknya. Pertanyaan ini boleh kita simpan sebentar. Nanti langsung kita jawab ya. Pertanyaan yang sangat bagus. Sebelum kita tanya jawab, kita percepat saja. Yang berikutnya, ini yang keberapa nih Pak? Ke-10. Betul kan? Ke-10 apa keberapa? Tidur istirahat yang cukup. Pak, kalau antum mau pergi umroh dan haji, tidak boleh overload dalam ibadah. Ini dipaksakan semuanya, nggak tidur, nggak benar. Nggak benar. Kata Nabi SAW, Inna Allah a'ta kulla dhi haqqin haqqah, wa inna li rabbika alaika haqqa, wa li nafsika alaika haqqa. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu memberikan setiap segala sesuatu itu ada haknya. Allah Jalla Jalaluhu punya hak. Kita beribadah kepadanya, kita menyembah kepadanya, dan Anda juga punya hak untuk diri Anda. Ini banyak nih jamaah yang tidak memperhatikan waktu istirahat. Ya. Dia pergi ke Masjidil Haram misalkan jam 10 atau jam 12, itu enggak istirahat lagi. Pulang dari sana baru ada yang sakit, ada yang ini, ada yang tepar. Kenapa? Karena tidak menjaga. Bukan ini yang diinginkan oleh Nabi SAW. Dalam ibadah pun kita harus ada waktu istirahat. Kata Nabi SAW, al-qasda tablughu. Sederhana saja dalam ibadah, maka kalian akan sampai kepada yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi jangan dipaksakan. Boleh nggak kita misalkan jam 2 ke Masjidil Haram atau ke Masjid Nabawi? Boleh saja, tetapi sebelumnya harus lebih banyak istirahat. Ini terkadang terapel dari jam 8 pagi itu city tour sampai jam maghrib, sampai zuhur, sampai asar, jalan-jalan capek dan sebagainya.
pulang ke hotel, pulang ke tempat, ke maktab dan sebagainya. Lalu kemudian nanti tidak istirahat lagi, baru pergi ke Masjidil Haram jam 2, pergi ke Masjid Nabawi jam 2, pulang dari situ baru tepar. Ini tidak diinginkan oleh Allah dan Rasul. Bukan ini cara beribadah yang sesuai sunnah. Tetap dijaga kesehatan, tetap dijaga stamina, Pak. Dan jangan dipaksakan. Ya. Baik itu ketika di perjalanan maupun nanti ketika nyampe di Makkah. Ya. Jadi makan minum yang cukup, kemudian istirahat dan tidur yang cukup, dan jangan terlalu overload dalam ibadah. Sedang-sedang saja. Ya, sedang-sedang saja. Boleh bersungguh-sungguh boleh. Tetapi perhatikan waktu kita, perhatikan kemampuan fisik kita. Ya. Kemudian selama di perjalanan perbanyak doa kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasu da'awatin mustajabah la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walid ala waladihi. Ada 3 doa yang sangat mustajab, yang tak mungkin ditolak oleh Allah Jalla Jalaluh. Yang pertama doa orang yang terzalimi, kemudian doa orang yang sedang safar, berdoa kepada Allah. Dan apa permintaan kita yang paling baik, Pak? Permintaan kita yang paling baik adalah surganya Allah Jalla Jalaluh. Berbanyak meminta surga kepada Allah. Anda boleh meminta ekonominya dibagusin, meminta finansialnya dicukupkan, meminta keluarganya bagus, meminta anak-anak menjadi anak yang saleh, meminta keluarganya bahagia, boleh saja. Ya. Tetapi doa terbaik ketika kita berdoa kepada Allah agar diberikan surganya Allah Jalla Jalaluh. Dan gunakan kesempatan ketika kita bersafar. Kenapa? Karena kita sedang diberikan waktu oleh Allah Jalla Jalaluh untuk kita banyak berdoa kepadanya. Karena ini adalah waktu yang sangat atau momen yang sangat tepat kita meminta kepada Allah Jalla Jalaluh. Ya. Atau kita khawatir kehilangan dompet, kita khawatir kehilangan apapun itu, kehilangan pakaian, atau kita khawatir bertemu dengan orang-orang yang sifatnya jahat, sifatnya buruk, maka berdoa kepada Allah. Yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Nah, nanti dihafal doa ini. Ya Allah, kami menjadikanmu pelindung dari kejahatan mereka, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan mereka. Ya, nanti dihafal. Ada yang sudah hafal, Pak? Nantilah insyaallah. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Coba diikutin, Pak. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini yang dilakukan oleh Nabi ketika Nabi melihat atau khawatir ada orang-orang yang buruk akhlaknya, ada orang-orang yang berniat jahat kepadanya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Ya, kemudian mungkin ini yang terakhir. Ya, yang terakhir sunnah-sunnah ketika pulang safar sebagai penutup. Yang pertama, segera bertemu keluarga. Segera bertemu dengan keluarga. Jika dia suami, segera pergauli istrinya. Jika dia istri, segera pergauli suaminya. Jelas? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-safaru qit'atun minal 'adzab, yamna' ahadukum naumahu wa ta'amahu wa syarabahu, fa idza qada ahadukum nahmatahu
min wajhihi falyu'ajjil ila ahli. Perjalanan itu setengah dari siksaan, sebab ia dapat mencegah salah seorang kalian dari tidurnya, makanannya dan minumannya. Oleh karena itu, jika urusan kalian telah selesai, segeralah kembali kepada keluargamu. Karena perjalanan itu kita berpisah dari orang-orang yang tercinta dengan kita. Kita berpisah dari orang-orang yang tersayang dengan kita. Bahkan kita berpisah dari anak-anak yang selalu kita sayangi. Makanya Nabi SAW mengatakan safar itu adalah bagian daripada azab. Di dunia ini tidak ada azab yang paling pedih melebihi berpisah dengan orang-orang yang tersayang. Kemudian yang kedua, tidak pulang di tengah malam atau mengetuk pintu. Jika ini memungkinkan, kita lakukan. Ya, kita pulangnya ya di siang hari saja, jangan pulang di malam hari. Kata Nabi SAW, "Idza atala ahadukumul ghaiba fala yatruk ahlahu lailan." Apabila salah satu dari kalian berlama-lama di perjalanan, janganlah kalian mengetuk pintu rumahnya di malam hari. Adapun hikmahnya, kata Nabi SAW, "Idza dakhalta lailan fala tadkhul ala ahlik." Apabila kamu masuk, keluar atau pulang di malam hari, maka jangan langsung masuk ke rumah. Fala tadkhul ala ahlik, dan jangan masuk ke keluargamu, ke istrimu maksudnya. Hatta tastahiddal maghibah wa tastu as-sa'ithatu, ya. Sampai sampai bekas-bekas safar itu hilang dari kita. Kita mandi dulu, Pak. Jadi jangan pulang-pulang safar tidak memperhatikan penampilan, ya, masih bau, ya, sudah mencium anaknya, sudah memeluk istrinya atau sudah memeluk suaminya. Jangan, ada adabnya, ya. Kemudian watam tastu as-sa'ithatu, sampai seorang istri benar-benar mempersiapkan, ya, mempersiapkan. Jadi dalam Islam, Bapak, terkadang dalam rumah tangga istri tidak memperhatikan penampilannya di hadapan suami, ya. Maka Islam mengajarkan, jangankan setiap hari, pas pulang dari safar pun seorang suami tidak diperkenankan untuk langsung masuk. Kenapa? Supaya istri itu benar-benar mempersiapkan penampilan dia di hadapan suaminya. Karena terkadang wanita, mohon maaf, kalau sudah di rumah dia tidak peduli lagi dengan penampilannya, apalagi suaminya nggak di situ. Maka untuk itulah Nabi mengajarkan, Nabi menuntun kita, ya, agar istri ini benar-benar memperhatikan. Kenapa? Mohon maaf, karena suami ketika selama di perjalanan dia banyak melihat wanita-wanita yang bukan mahram, ya, banyak wanita-wanita yang terbuka auratnya, dan disitulah tentu sebagai seorang laki naik puncak syahwatnya. Maka ketika dia datang ke rumah, dia mendapatkan istrinya dalam posisi yang sangat bagus penampilannya. Ini yang mungkin tidak diperhatikan oleh sebagian atau kebanyakan wanita-wanita kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, keluarganya menyambut. Ya, keluarganya menyambut. Antum bisa arahkan keluarga antum, ya, untuk datang menyambut antum, entah itu di bandara atau entah itu di travel dan sebagainya. Dari Abdullah bin Abbas, beliau berkata, ketika Nabi SAW pulang dari Mekah, ia disambut oleh keluarga Bani Muttalib, sebagian berjalan di sampingnya, sebagian lain di belakangnya. Mereka senang kedatangan Nabi SAW. Ya, Nabi datang dari Mekah, disambut oleh keluarga dari Bani Muttalib. Antum pun datang dari perjalanan, khususnya nanti dari perjalanan haji dan umrah, insyaallah disambut. Ya, ini kemeriahan, ini kemenangan tersendiri. Kenapa? Karena sebelumnya kita sudah menjadi tamu Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian yang keempat, salat sunnah sebelum duduk. Ya, kita disunnahkan salat sunnah sebelum kita, bahkan sebelum kita bertemu dengan keluarga kita, sebelum kita salaman dengan anak-anak kita, sebelum kita salaman dengan siapapun itu, disunnahkan untuk
sholat sunnah. Jika memungkinkan di masjid, alhamdulillah. Tapi jika tidak memungkinkan di masjid, di rumah juga boleh. Ya, hadisnya dalilnya adalah kita bacakan terjemahnya. Nabi SAW tidak pernah kembali dari perjalanan kecuali pada siang hari saat matahari terik, dan ketika tiba beliau memulai dengan mengunjungi masjid kalau ada, karena rumah Nabi tentu ya berdampingan dengan Masjid Nabawi. Kemudian salat 2 rakaat dan duduk di dalamnya. Ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kita mengucapkan atau membaca tauban li rabbina auban la yughadiru hauban. Ayo Pak ikutin. Tauban li rabbina auban la yughadiru hauban. Jadi ketika kita nyampe, kita bertaubat kepada Allah. Taubat ya Allah, taubat ya Allah, kepada Tuhan kami kembali. Supaya apa? Tidak meninggalkan dosa-dosa lagi. Orang yang berhaji, ya, orang yang berhaji tidak melakukan, ya, tidak melakukan kefasikan, tidak melakukan pembatal haji, itu pulang seperti yang baru dilahirkan oleh ibunya. Dan itu yang kita harapkan. Itu yang kita harapkan Bapak-bapak. Ya, makanya baca doa ini. Tauban li rabbina auban la yughadiru hauban. Ya Allah, taubat ya Allah. Kami taubat kepadamu. Kami kalau ada salah, taubat ya Allah. Kalau ada dosa, taubat ya Allah. Tadi sebelum berangkat kita taubat, sekarang setelah nyampe juga kita bertaubat kepada Allah agar perjalanan kita itu tidak menyisakan dosa, tidak menyisakan dosa gunjing, dosa ghibah, dosa mata, dosa kelalaian dan sebagainya. Ya, kita ucapkan sekali lagi, tauban li rabbina auban la yughadiru hauban. Ayo sekali lagi Pak. Tauban li rabbina auban la yughadiru hauban. Kemudian yang terakhir, menyembelih hewan atau menyiapkan makanan jika antum mampu. Jika antum mampu, sembelihlah kambing, sembelihlah sapi, sembelihlah ayam atau apapun itu. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dalam riwayat Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah, ia berkata bahwa apabila Nabi SAW pulang ke Madinah dari safarnya, ia menyembelih kambing atau sapi, dibagikan kepada keluarga, dibagikan kepada anak istri, dan dibagikan kepada tetangga kita. Tayyib, jazakumullah khairan. Ya, itu sebahagian daripada adab-adab safar, dan masih banyak tentunya adab-adab safar, sunnah safar ya yang perlu kita perhatikan, tetapi waktunya tidak memungkinkan, maka kita cukupkan yang populer dan yang memungkinkan kita bisa laksanakan insyaallah. Barakallahu fikum. Sekarang kita tanya jawab. Tadi Bapak ini bertanya jarak safar, betul tidak? Jarak safar, pendapat yang paling kuat sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jarak safar itu selama dia disebut safar, maka itu telah safar. Antum ke Depok safar enggak safar, ya kan? Antum ke Jakarta Selatan dari sini safar enggak safar. Tapi antum coba kalau ke Karawang safar enggak? Termasuk safar. Apalagi dari sini misalkan ke Jeddah, dari sini ke Madinah, dari sini ke Makkah dan sebagainya. Jadi safar yang paling atau pendapat yang paling kuat kepada dalil bahwa safar itu ya selama dia disebut safar menurut kebiasaan penduduk negeri, maka dia disebut safar. Jelas Pak? Terkait dengan wanita tadi, nggak boleh dengan harus dengan mahram. Iya betul. Itu safarnya Semua safar. Tapi berdasarkan hadis safar ada juga redaksi hadis yang mengatakan kalau 3 hari 3 malam. Tetapi yang paling kuat ya
selama dia disebut safar maka tidak boleh kecuali bersama mahram. Jelas Pak? Allahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau nanya tadi tentang adab safar ya, dan juga tadi yang Anda tanyakan adalah istilah menghalalkan kezaliman. Nah ini bisa dicontoh apa maksudnya ini? Kok zalim itu dihalalkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghalalkan kezaliman bagus. Saya buang sampah kena tetangga. Zalim nggak saya? Bagaimana cara saya supaya kezaliman itu hilang? Yang pertama, saya hilangkan sampahnya. Yang kedua, kalau dia lihat, saya minta maaf. Itu cara menghalalkan kezaliman. Betul tidak? Seorang istri tidak mau melayani suaminya, bukan karena sakit, bukan karena datang bulan, tetapi dia tidak mau. Zalim kan? Istri zalim. Bagaimana cara dia menghalalkannya? Ya dia minta maaf, kemudian melayani suaminya. Jelas? Seorang ayah, dia tidak mau memberikan uang jajan kepada anaknya, padahal itu hak dia. Ya anak-anak berkebutuhan untuk jajan dan sebagainya, ya, tapi dia tidak mau, ayahnya tidak mau. Zalim gak ayah ini? Zalim. Bagaimana cara dia menghalalkannya? Berikan jajan, minta maaf bila perlu. Ya, jelas? Nah, itu namanya menghalalkan kezaliman. Ada lagi Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita dalam perjalanan, ketika kita mau menjamak gitu ya, anggaplah jamak takhir gitu. Nah, kita perjalanan sendiri gitu. Dan sampai kita di lokasi ternyata sudah masuk waktu sholat berikutnya gitu ya. Nah, kalau sholat jamak kan kita dahulukan sholat yang ketiga, anggaplah sholat subuh dengan sholat asar, kita sholat subuh dulu. Nah, sementara dia sudah sampai di masjid, orang sudah mau sholat gitu ya, sholat berjamaah. Terus kita ikut sholat berjamaah dengan niat sholat zuhur, baru kita sholat asar, atau seperti apa? Bapak nyampe di lokasi itu waktu apa? Waktu asar. Waktu asar. Bapak belum sholat zuhur. Ya. Tayyib, barakallahu fikum. Bapak ikut sholat jamaah dulu, berjamaah, itmam 4 rakaat, niatnya sholat asar. Jelas? Setelah sholat asar selesai, Bapak bangkit lagi sholat zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat. Jelas? Jelas semua? Ada yang belum paham maksudnya? Karena memang masalah jamak qasar ini banyak sekali di antara antum, di antara kita semuanya bingung gimana caranya gitu kan. Tadi pilihan 42 itu akil ya, Mana? setelah kita ikut jamaah dengan kita kan kita bangkit lagi sholat. Semua afdhaliyah pilihan itu sebetulnya boleh saja. Boleh dua. Para ulama hanya boleh. Boleh. Kalau kita sedang di perjalanan lebih baik 2. Qasar itu lebih baik. Ya. Yang dijelaskan oleh ulama berdasarkan nas-nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qasar itu sunnah. Bahkan ditekankan. Sedangkan jamak itu kalau sudah nyampe di Makkah misalkan, di Madinah, asalnya jangan jamak. Kalau bisa qasar, kalau nggak bisa qasar, itmam saja. Tapi asalnya jangan jamak. Kenapa? Karena antum sudah nyampe di situ. Jelas? Dan antum mendapatkan setiap fadilah bersama imam. Jamak itu tidak ada fadilahnya. Tapi qasar itu ada fadilahnya. Kalau safar, jamak itu hanya kebolehan saja. Bukan sunnah. Boleh tapi tidak sunnah. Hanya pilihan. Tapi qasar selama antum berada di
safar, di perjalanan dan sebagainya disunnahkan untuk qasar. Tetapi kan kalau di Makkah atau di Madinah kita sedang bersama imam, maka kita mengikuti. Kita tidak perlu untuk mengqasar ya ibadah kita. Kita ikuti imam saja. Ya, 4 rakaat zuhur, asar dan isya. Jelas? Kalau dari niatnya kan kita ikut sholat jamaah asar gitu ya dengan imam, itu sholat asar biasa gitu ya, tanpa ada niat. Tidak ada niat khusus untuk jamaah qasar, karena jamaah qasar itu bukan ibadah tersendiri. Yang diperlukan itu adalah niat sholat zuhur, niat sholat asar, niat sholat maghrib dan isya, niat sholat subuh. Tidak ada niat qasar. Harus diniat? Enggak, itu teknis. Bapak kalau mau sholat perlu nggak meniatkan 4 rakaat, 3 kali ruku, 4 kali ruku, perlu nggak? Enggak. Yang Bapak perlukan adalah niat ini sholat apa? Ini sholat isya, ini sholat zuhur, ini sholat dan sebagainya. Jelas? Itulah yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya. Taib, dari ibu-ibu ada nggak pertanyaan? Sepertinya ibu-ibu lebih paham biasanya. Entah itu paham atau tidak paham, Allah. Tafadhol. Taib. Tadi sudah kita jelaskan sebetulnya ya. Kalau dia di perjalanan dari Jakarta, biasanya langsung berangkat ke Jeddah biasanya, atau sebelum subuh misalkan, berangkatnya jam 4 dari sini jam 4 pagi, berarti belum subuh. Bagaimana dengan sholat wajib? Kata para ulama, silahkan langsung sholat subuh. Kenapa? Karena kita tidak memiliki kemampuan untuk turun. Memang hukum asalnya kita mesti turun, kan pesawat nggak mungkin turun, Pak. Jam 5 nggak mungkin pesawat turun. Dan tidak mungkin dan tidak boleh bagi kita meninggalkan sholat apapun kondisinya. Maka kita sholat di pesawat. Sholat di pesawat. Kecuali di perjalanan menggunakan bis dan sebagainya, bisa kita turun. Maka tidak perlu kita sholat wajib di dalam bis. Tapi kalau di pesawat, ya kemungkinan besar kita tidak tidak sampai, kecuali kita misalkan pas waktu zuhur dan sebagainya. Tapi ada lagi pertanyaan? Mungkin terkait wanita. Ketika kita bersafar, wanita yang untuk berniat jamaah takhir, nah, ketika belum sholat, qadarullah datang bulan, lalu apakah sholat yang ditinggalkan itu diqadha atau bagaimana? Sudah masuk waktu sholat? Ya, sudah. Tentu wajib diqadha nanti. Misalkan wanita jam tengah 1 masuk waktu zuhur, betul tidak? Dia haidnya, mohon maaf, jam 1 belum sholat dia. Apakah dia sholat? Tidak boleh dia sholat, tapi qadha nanti. Setelah dia suci nanti diqadha. Ya, diqadha zuhurnya saja. Tapi dia haidnya jam 11 kurang 10, berarti belum masuk waktu zuhur misalkan. Haid dia di jam 11 atau jam 12 kurang 15 lah. Haid dia di situ. Zuhur itu jam 12.00. Berarti dia haid belum masuk waktu sholat. Pendapat yang paling kuat, dia tidak wajib mengqadha karena belum masuk waktu sholat. Jelas? Wa naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.